Welcome back, Bray. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bray, tinggal 1 bulan lagi, Bray. Kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat kita tunggu-tunggu, Bray, di kualifikasi Piala Dunia round ketiga antara Timnas Indonesia yang akan bertandang ke markas Timnas Australia di tanggal 20 bulan Maret nanti, Bray. Dan tentunya banyak sekali pemain-pemain keturunan Indonesia yang ingin sekali membela Timnas Indonesia. Dan tentunya itu menjadi suatu kabar yang baik ya untuk para pelatih tim kepelatihan dari Clifford ya, untuk menentukan komposisi terbaik saat menghadapi Australia nanti. Dan satu buah video yang sangat menarik dari channelnya Gals dengan judulnya Denny Lanzat mengkonfirmasi bahwa Jairo Riedewald 100% bisa membela Timnas Indonesia. Dean James ngomong pakai bahasa Indonesia. Dan Cyrus Margono semakin menggila yang membuat Emil Audero ketar-ketir. Bagaimana beritanya? Yuk kita simak saja langsung cuplikannya, Bray. Ya, jangan lupa di subscribe, Bray, channel dari Gals agar bisa mendapatkan informasi tentang dunia sepak bola, tentunya timnas kita ya. Di luar dari kekecewaan publik atas Timnas U20, tentu kita harus ingat kalau Maret nanti Timnas Senior akan bermain di pertandingan yang sangat menentukan. Melawan Australia dan Bahrain, sebisa mungkin harus bisa dimaksimalkan. Dan untuk memperbesar peluang, penambahan skuad adalah hal yang sangat realistis. Yap, setelah oleh Rumeni, satu nama terkuat yang jadi prioritas tentu saja Jairo Riedewald. Di mana proses pemain 28 tahun tersebut memang sangat dinantikan keberlangsungannya. Jelas akan jadi sebuah keuntungan lebih jika Jairo sukses dinaturalisasi tepat waktu. Yang mana itu juga diungkapkan langsung oleh Denny Lanzat dalam wawancara bersama media Belanda. Sementara itu ada juga Dean James yang makin ngebet untuk bisa membela Indonesia. Namun kemungkinan proses James sendiri baru akan diurus setelah laga melawan Bahrain. Karena kembali lagi prioritas terdekat adalah Jairo serta satu kiper dan satu penyerang yang identitas pastinya masih dikip sama PSSI. Di sisi lain ada kabar oke terkait dua kiper yang sedang dalam pantauan, di mana Cyrus Margono beneran memberi pressure kepada Emil Audero dengan penampilan luar biasa di klub baru. Nah, Emil sendiri sepertinya juga nggak mau kalah, di mana bersama Palermo, ia juga dibilang mampu bermain bagus dan selalu jadi starter. Dalam sebuah persaingan tak langsung, yang imbasnya jelas positif untuk Timnas Indonesia. Karena nantinya Martin Pas pun juga pastinya nggak mau kalah gitu aja. Betul. Akan ada persaingan yang ketat ya di posisi kiper ya. Ada Martin Pas, Cyrus Margono dan juga Emil Audero. Jairo Riedewald menjadi satu nama yang jadi prioritas PSSI untuk dikebut transfernya. Yap, melihat kebutuhan yang ada, tentu hadirnya Jairo di lini tengah pasti akan memberi nilai tambah di skuad Timnas Indonesia. Sebab jika nantinya Timnas Indonesia main dengan formasi 4-3-3, ia bisa jadi gelandang bertahan yang pastinya akan memudahkan tugas Tom Hyatt sebagai pusat kreativitas. Secara kualitas dan jam terbang, Jairo tentu nggak usah diragukan lagi kapasitasnya. Dan musim ini pun pasca balik dari cedera panjang, Jairo selalu menjadi andalan bagi tim barunya Royal Antwerp di Liga Utama Belgia. Hal yang pastinya positif karena dengan begitu match fitnessnya benar-benar telah kembali. Sehingga kalau PSSI bisa menyelesaikan proses Jairo tepat waktu, minimal bisa main pas lawan Bahrain. Sungguh itu adalah sesuatu yang sangat amat layak disyukuri. Nah, menurut Denny Lanzat dalam sebuah wawancara bersama media Belanda, Football Premier, Jairo adalah pemain dengan kualitas kelas atas. Dan pastinya tim pelatih akan coba memanfaatkan kapasitasnya 100%. Meskipun begitu, menurut Lanzat, semuanya tergantung dari seberapa cepat PSSI serta pemerintah Indonesia untuk mengurus ini semua. Jika itu tergantung kami, dia akan bergabung. Dia akan diterima dengan senang hati. Pilihannya bagus. Anak-anak telah melakukan yang terbaik sejauh ini. Tapi penambahan juga dipersilahkan. Pemain yang bermain di luar negeri adalah nilai tambah bagi kami, tegas pria 48 tahun tersebut. Wow, ini seorang
orang yang sangat berpengalaman di Premier League ya. Jairo Ridulwat ini tidak perlu diragukan lagi jam terbang dan kualitasnya. Oke, kita butuh. Sementara itu ada Dean James yang semakin ngebet untuk bisa membela Indonesia. Yap, kepada media Belanda, James mengaku sangat terbuka dan telah menunggu panggilan dari PSSI. Baginya adalah sebuah kebanggaan luar biasa bisa mewakili negara sebesar Indonesia. Selain itu, James juga menyebut kalau Indonesia adalah negara yang sangat indah dan gila bola. Maka dari itu, melihat perkembangan yang ada serta masuknya staf pelatih baru, ia yakin jika Indonesia akan bisa mencapai level yang lebih tinggi. Eén ding heel erg op, de Indonesische fans. Speelt daar al iets? Nee, er speelt nog niks. Ik sta er zelf wel voor open om voor Indonesië elftal te spelen. Alleen ik denk ook gewoon moet focussen nu eerst bij Go Ahead. En dan zullen we vanzelf zien of ik een keer opgeroepen word of niet. Het is een mooi land. Ze hebben een goed team staan nu en natuurlijk een nieuwe staf. En zeker, ik sta er zeker voor open om daar mijn interlands te gaan spelen. Ja. Ya, merujuk pada sikon yang ada, kemungkinan Dean James sendiri baru akan diproses usai laga melawan Bahrain. Karena ya tadi, fokus utama saat ini adalah bisa ngebut proses Jairo, serta satu penyerang yang kemungkinan besar adalah Mauro, serta satu kiper yang diduga adalah Emil Audero. Mauro ya. Meskipun begitu, kalau nantinya Dean James ini join, maka stok back kiri kita makin melimpah. Sebab selain Kelvin Verdong, ada nama-nama seperti Shane Patinama, Pratama Arhan, hingga Nathan Chuaon, yang posisi naturalnya adalah back kiri. Nah, jika dilihat dari performa di sepanjang musim ini, jelas Dean James bisa terbilang lebih unggul dari Patinama, Arhan, dan juga Nathan. Bersama Go Ahead Eagles musim ini, ia udah tampil di 22 pertandingan di lintas kompetisi dengan torehan 1 gol dan 2 assist. Selain itu, ia juga menjadi bagian penting dari perjalanan tim musim ini yang berpeluang menembus zona Eropa musim depan. Yap, sekali lagi, nggak ada ruginya kok menaturalisasi Dean James. Dia pemain reguler di level Eredivisie. Umurnya masih terbilang muda, yaitu 24 tahun. Serta yang terpenting, anaknya ini loh, udah terang-terangan mau, kan gitu. Paling enggak akan jadi tambahan serta opsi yang luar biasa andai James gabung pas Indonesia main lawan China dan Jepang Juni mendatang. Nanti saya akan coba lihat ya bagaimana penampilan Dean James di video ya. Penasaran saya, karena belum tahu ya Dean James ini kualitasnya seperti apa. Tapi sekilas di sisi lain ada persaingan tak langsung yang cukup menyita perhatian publik tanah air, yang mana itu berkaitan dengan Cyrus Margono dan Emil Audero. Yap, Cyrus Margono yang baru aja join ke klub Liga Kosovo, FK Dukakjini, benar-benar langsung menunjukkan kapasitasnya sebagai kiper muda berbakat. Nah, setelah di match perdana ia sukses bikin rekor dengan 11 kali save dalam satu laga. Kini catatannya kembali meningkat, manakala dalam 2 pertandingan terakhir ia mampu mencatatkan total 28 save dan cuman kemasukan 2 gol di waktu normal. Melihat ini pemain statusnya udah WNI, maka bukanlah pilihan yang sulit bagi Kluivert untuk memanggilnya ke timnas Indonesia apabila Cyrus Margono terus tampil konsisten. Yap, dilihat dari sisi basic, postur, dan attitude, Cyrus sangat potensial. Tingginya yang 191 cm adalah keunggulan lebih selain kemampuan positioning serta build up-nya yang cakep. Dan kalau masih ada yang bilang Liga Kosovo itu lebih jelek dari Liga Indonesia hanya karena penontonnya sedikit, ayolah, emang sehebat apa sih Liga kita? Wong sama Thailand aja jauh levelnya, kan gitu. Jadi nggak usah jumawa. Iya. Betul. Harus diberi kesempatan ya buat Cyrus Margono dengan penampilan yang luar biasa, 17 save ya. Luar biasa Cyrus. Yang di saat kepelatihan dari STY Cyrus belum pernah dipanggil ya, mungkin di kesempatan. Ya, melihat performa Cyrus Margono tentu ini secara nggak langsung jadi alarm buat Emil Audero.
Meskipun banyak yang berspekulasi Emil adalah kiper yang akan segera dinaturalisasi, namun semuanya belum pasti, mengingat PSSI belum konfirmasi Belum nama. pasti, Nah, di ya. luar itu semua, Emil yang baru aja join Palermo di Serie B, pelan-pelan mampu mengembalikan formnya yang redup, di mana dalam laga terbaru melawan Mantova yang berkesudahan 2-2, Emil berhasil mencatatkan save-save krusial. Jelas biar gimana pun Emil ini punya jam terbang yang cukup tinggi di Serie A. Hanya masalah waktu baginya betul untuk menemukan sekali. lagi formnya. Dan malah bagus kan, semisal nanti Ya. 3 kiper timnas diisi nama-nama yang memang tampil bagus di luar negeri. Meskipun ya sejauh ini tetap Bang Martin Pas lah yang masih amat layak jadi kiper utama timnas, kan gitu. Ya, betul. Luar biasa. Luar biasa Emil ya. Tiap terlepas dari apapun, intinya mudah-mudahan aja semua ready pas hari H. Dalam artian gak ada yang cedera atau apapun. Ya. Kalaupun Ragnar dan Justin absen di laga versus Aussie, mudah-mudahan yang ngisi bisa perform, terutama untuk posisi yang ditinggalkan Wahaji. Soal Jairo, Dean James ataupun Ya. Mauro, Margono dan Emil, ya kalau mereka bisa join, asli ini akan nambah kekuatan banget karena kita juga belum tahu kan, semisal nanti Jens Raven tiba-tiba dipanggil ke timnas senior. So kita nantikan aja Ya, karena betul PSSI, sekali. tim pelatih Anak dan muda ini juga harus pemain dipanggil kayaknya. semuanya pasti ingin Jens memberikan yang Raven ini terbaik ya. untuk Indonesia, Kualitasnya luar kan biasa. gitu. Maka dari itu tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Made my way here on the cannonball. I'm done with my senseless hopes. Tonight I fly until tomorrow. I don't have to go. I'll never try to be that puppet once again. Will you be mine? Ya, itulah Bray beberapa informasi menarik dari channelnya Gals, dan tentunya kita sangat tunggu ya apa yang akan dilakukan oleh PSSI terkait pemain yang akan dinaturalisasi selanjutnya, yaitu Jairo Riedewald ya, yang tentunya tidak perlu lagi kita ragukan jam terbang dan kualitasnya seorang pemain sekaliber Jairo Riedewald ya, yang lama bermain di liga terbaik dunia Premier League ya tentunya. Dan juga ada Dean James yang terang-terangan ingin sekali bergabung ke timnas Indonesia. Dan tentunya menarik untuk seorang kiper yang sudah lama menjadi WNI, yaitu Cyrus Margono, di saat pelatih Sintayong Margono tidak pernah dipanggil oleh timnas Indonesia. Mungkin di era kepelatihan dari Coach Patrick, Cyrus Margono bisa dipanggil oleh timnas Indonesia ya, karena melihat dari 17 save yang dia lakukan ya, itu penampilan yang sangat luar biasa untuk seorang kiper, dan hanya kemasukan 2 gol Bray untuk Cyrus Margono. Luar biasa pemain ini ya, layak dipanggil menurut saya ya. Dan juga tentunya Emil yang akan kita tunggu kabarnya bagaimana, apakah akan segera dinaturalisasi atau tidak ya. Dan tentunya saya berharap dengan kekosongan yang akan ditinggalkan oleh Ragnar Oratmangun dan juga Justin Hubner ya, saya berharap anak muda Jens Raven bisa dipanggil oleh timnas Indonesia, karena mengingat kualitasnya yang luar biasa ya, selalu mencetak gol. Pemain ini luar biasa menurut saya ya, layak diberi kesempatan untuk tampil bersama timnas senior kita.